Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Akidah Akhlak, bab Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.7, menganalisis makna, dalil, dan ciri-ciri Islam Wasatiyah atau moderat, dan ciri-ciri pemahaman Islam radikal. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, diharapkan peserta didik dapat menguraikan pengertian Islam Wasatiyah. Kedua, diharapkan peserta didik dapat menelaah dalil Islam Wasatiyah. Ketiga, diharapkan peserta didik dapat memerinci ciri-ciri Islam Wasatiyah. Keempat, diharapkan peserta didik dapat menguraikan peranan Islam Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Kelima, diharapkan peserta didik dapat menelaah pengertian radikalisme. Dan yang keenam, diharapkan peserta didik dapat memerinci ciri-ciri radikalisme dalam Islam. Nah, anak-anakku sekalian, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama. Sebagai seorang Muslim, memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan dapat membawa keberkahan. Dan sebagai seorang Muslim yang tinggal di Indonesia, kita harus bisa melaksanakan ajaran agama kita dengan baik. Menghindari radikalisme dalam beragama dan melaksanakan sikap moderat adalah bagian dari melaksanakan ajaran agama tersebut. Islam wasatiyah atau moderat menjadi sangat penting saat ini untuk dipelajari dan dikembangkan. Munculnya kekerasan atas nama agama akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan kita semua. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam wasatiyah yang luhur, toleran, cinta damai, dan ramah harus terus dikembangkan dan digelorakan. Dari sini muncul pertanyaan antara lain. Yang pertama, bagaimana cara kita beragama di tengah perbedaan paham dan kepercayaan? Kedua, bagaimana kita menyikapi munculnya radikalisme yang mengatasnamakan agama? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita amati dan perhatikan penjelasan berikut. Salah satu cara beragama di tengah perbedaan paham dan kepercayaan adalah dengan mengaktualisasi Islam wasatiyah dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa itu sebenarnya Islam wasatiyah? Secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasato yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Jadi, Islam wasatiyah adalah Islam tengah di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan, yakni antara taksfir, meremehkan, dan ghulu, berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan radikalisme. Islam wasatiyah berarti Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan, terbuka dan berada di atas semua golongan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, amron baina amroini wa khairul umuri awsatuha, yang artinya pilihlah perkara yang berada di antara dua hal dan sebaik-baik persoalan adalah sikap paling moderat atau tengah. Hadis riwayat Baihaqi. Islam wasatiyah selanjutnya dikenal dengan istilah Islam moderat, yakni Islam yang cinta damai, toleran, dan menerima perubahan demi kemaslahatan. Pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan Islam moderat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengamalan yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama atau mengurangi ajaran agama. Kedua, tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Ketiga, i'tidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional.
Keempat, tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kelima, musawah atau persamaan, yaitu tidak bersikap diskriminasi pada yang lain sebab perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. 6. Syuro atau musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip kemaslahatan di atas segalanya. 7. Islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum dengan tetap berpegang pada prinsip melestarikan tradisi lama yang baik dan menerapkan hal-hal baru yang lebih baik. 8. Aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ikhwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. 9. Tatawur wa ibtikar, dinamis dan inovatif. Selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, serta menciptakan hal-hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Ke-10, tahaddur atau beradab, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, dan integrasi sebagai khairul ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban. Dari 10 ciri-ciri Islam wasatiyah tersebut, kita harus bisa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena di masa ini kita dihadapkan pada munculnya kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang, kaku, dan kelompok lain yang gampang menyatakan permusuhan dan melakukan konflik. Bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan kelompok lainnya. Sikap dan perilaku inilah yang kemudian dikenal dengan istilah radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah paham atau aliran yang menuntut perubahan dan pembaharuan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrem. Nah, radikalisme ini biasanya dianggap buruk karena memiliki asosiasi atau konotasi negatif dengan ekstremisme. Radikalisme atas nama agama tidak jarang menimbulkan konflik sampai pada puncaknya terjadi terorisme dalam taraf membahayakan stabilitas dan keamanan negara. Dan pada akhirnya radikalisme ini menjadi penyebab peperangan yang justru menimbulkan rasa tidak aman. Rasulullah SAW bersabda, "Hindarilah oleh kalian tindakan melampaui batas dalam beragama, sebab sungguh melampaui batas dalam beragama telah menghancurkan orang sebelum kalian." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, dari hadis tersebut menjadi penting bagi masyarakat untuk melakukan pencegahan terhadap paham ekstrem tersebut. Adapun ciri-ciri radikalisme adalah sebagai berikut. Pertama, intoleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan dan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. Kedua, sikap berlebihan. Berlebihan dalam beragama sehingga melanggar hukum dan norma agama. Ketiga, memaksakan kehendak dengan berbagai dalil termasuk dalil agama. Bahkan ingin mengubah moral masyarakat beragama dengan cara-cara berontak, bukan bertahap dan berproses. Keempat, menggunakan cara-cara kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang menumbuhkan kecemasan dan penghancuran fisik kepada orang lain yang tidak sepaham. Kelima, merasa dirinya paling benar, sehingga tidak mau mendengarkan argumentasi dari kelompok lain. Keenam, melakukan aksi terorisme, karena
Kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Ketujuh, cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Dan yang terakhir, menolak Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, Islam menolak dengan tegas radikalisme karena sangat membahayakan, merusak syariah dan ibadah umat Islam, merusak tatanan dan ideologi negara, bahkan menimbulkan terorisme. Maka paham radikalisme harus dihentikan penyebarannya dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan meningkatkan pemahaman agama secara kafah atau sempurna, baik melalui pendidikan formal ataupun non-formal. Selain itu juga dapat dilakukan dengan meningkatkan rasa toleransi dengan cara menghormati perbedaan yang ada, serta harus mewaspadai adanya pengaruh-pengaruh dari paham yang mempengaruhi terhadap radikalisme. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.